Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil ajiz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus seluruh orang tua siswa al-ukhwah, baik itu TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT dan pondok pesantren yang saya hormati dan Allah muliakan, yang saya cintai, para asatid, ustadzah, guru, karyawan seluruhnya Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah-langkah perjuangan kita di Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah ini untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solehah, generasi yang akan memberikan kontribusi bagi peradaban, khususnya peradaban bagi negara kita Indonesia dan umumnya peradaban bagi dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agenda rutin pengajian online bulanan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhwah. Mudah-mudahan pertemuan rutin bulanan ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa bersilaturahmi, walaupun orang tua siswa yang jauh di sana, mungkin yang tinggal di kota-kota besar, sedangkan Al-Ukhwah berada di Subang. Insya Allah walaupun jauh, tetapi insya Allah silaturahmi kita akan terus menguatkan. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan rutin bulanan kita ini menjadi sarana silaturahmi bagi kita semuanya. Yang kedua, menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan kita, sehingga harapannya setelah kita memahami lalu kemudian kita bisa mengamalkan, dan insya Allah dengan ketulusan hati kita mengamalkan apa yang kita fahami, maka insya Allah ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita, baik di dunia maupun juga bekal yang paling utama ketika kelak nanti di akhirat. Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini pun juga tercurah ruah kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh, hingga kepada kita semuanya, yang insya Allah akan sampai kapanpun kita akan selalu istiqomah di dalam menjalankan aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin
bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian mengkaji, menelaah terkait dengan isi dan kandungan surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Sehingga insya Allah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan pengajian online bulanan ini adalah tema tentang bagaimana kita bisa menjaga fitrah diri kita masing-masing. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 sebagaimana tadi saya sampaikan dalam mukadimah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan arahan kepada kita semuanya dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kalau kita terjemahkan secara bebas dari surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ini kurang lebih sekitar fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim itu adalah fi'il amr yang menunjukkan kepada perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam agar fa'aqim, luruskan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Di mana agama yang lurus ini adalah merupakan fitrah Allah dan sekaligus juga fitrah manusia. Di mana agama yang lurus ini adalah sesuai dengan fitrah Allah dan juga sesuai dengan fitrah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala la tabdila li khalqillah. Ya, la tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian dalam penciptaan Allah ini. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kalau tadi dalam ayat kalimat pertamanya Allah mengatakan lid-dini hanifa, maka kalimat ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat yang lain, ad-dinul qayyim, tetapi maknanya sama. Ya, maknanya sama, ad-din hanif, agama yang lurus, ya, agama yang bersih, agama yang terbebas dari penyakit, agama yang terbebas dari noda, itu hanif. Tidak ada noda di dalamnya, tidak ada kekurangan dalam agama itu. Ya, tidak ada celak dalam agama itu. Sedangkan ad-dinul qayyim adalah menguatkan dari kalimat ad-dinu hanif. Agama ini bukan hanya sekedar bersih. Agama ini bukan hanya sekedar terbebas dari celak dan kekotoran, terbebas dari kekurangan-kekurangan, tetapi Allah menguatkan dalam kalimat berikutnya dengan ad-dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus. Agama yang lurus, ya, yang tidak mungkin bengkok, yang tidak mungkin salah, dan itulah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi betapa banyak manusia-manusia yang tidak memahami akan agama ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kita semuanya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ini kalau kita baca di dalam tafsir At-Tabari, di mana sang pengarang tafsir At-Tabari ini mengatakan, menjelaskan kepada kita tentang Ar-Rum ayat 30 ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar meluruskan wajahnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan meluruskan wajah, itu bukan hanya sekedar wajahnya yang diluruskan, bukan hanya sekedar wajahnya yang dihadapkan, tetapi seluruhnya dihadapkan. Ya, seluruh anggota tubuh kita ini
Dari atas sampai bawah, termasuk yang tengah-tengahnya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menghadapkan wajah kita, menghadapkan seluruh aktivitas-aktivitas kita ini kepada agama yang lurus. Agama yang hanif, agama yang bersih, agama yang jauh dari kekotoran, yang jauh dari ketercelaan, jauh dari kekurangan, dan agama yang lurus. Maka dalam tafsir At-Tabari diungkapkan, agama yang mana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang akan bebas dari celah, agama yang akan bebas dari kekurangan, agama yang bebas dari dari ketercelaan, dan agama yang lurus itu. Maka Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan wahya dinu hanifa mustaqiman lidinihi wa ta'atihi. Bahkan dalam kalimat berikutnya, tidak ada agama yang hanif yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ini. Tidak ada agama yang terbebas dari ketercelaan kecuali wahya al-Islam, kecuali adalah agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dalam tafsir At-Tabari, di mana sang pengarang tafsir itu mengatakan bahwa agama yang lurus ini, agama yang hanif ini, agama yang terbebas dari celah ini adalah agama Islam. Seluruh tafsir-tafsir, para ahli tafsir dalam membuat tafsir-tafsirnya, mereka mengatakan bahwa tidak ada agama yang lurus yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Agama yang dianut oleh kita semuanya. Oleh karena itu, patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada dan tetap istiqomah dalam menjalankan agama Islam ini. Karena sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang bebas dari ketercelaan. Walaupun orang lain bisa jadi mencela agama ini, walaupun orang lain, ada orang-orang yang menghina agama ini, bukan hanya sekedar pada zaman Nabi dan Rasul saja yang mencela agama ini, bahkan bisa jadi dalam zaman sekarang pun juga orang begitu berani menghina agama ini, mencela agama ini, menganggap ada kekurangan dari agama ini, menganggap banyak kekurangan dari agama ini. Bahkan tidak sedikit juga orang yang kadang-kadang latah, orang yang kadang-kadang mereka tidak sadar, atau mungkin saja mereka sadar, tapi berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang patut ditinggalkan, agama yang sudah ketinggalan zaman. Bisa jadi ada orang-orang yang begitu berani mengatakan bahwa Islam adalah agama dengan seabret kekurangan-kekurangannya, agama yang memang tidak layak untuk diamalkan, agama yang sudah ketinggalan zaman begitu. Ingat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat seperti ini bukan hanya sekedar berani diungkapkan oleh orang-orang zaman sekarang. Sejak zaman Nabi pun juga banyak orang-orang yang ternyata menentang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menghadapkan wajah kita, mengistiqomahkan seluruh rangga, seluruh tubuh kita gitu kepada agama Allah? Karena Allah menegaskan dalam kalimat berikutnya, fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Ingat bahwa agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu gitu adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya Allah, agama yang sesuai dengan fitrahnya kemanusiaan. Artinya, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika agama ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka ketika manusia berpegang teguh terhadap agama ini, maka yang akan terjadi adalah kemaslahatan di tengah umat manusia. Allah akan turunkan keberkahan kepada umat manusia, Allah akan mudahkan segala rizkinya, Allah akan berkahi seluruh kehidupan umat manusia ketika umat Islam, ketika manusia ini berpegang teguh kepada ajaran agama Islam ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Kenapa kita harus menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus, agama Islam ini? Karena sesungguhnya satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan adalah agama Islam.
Apa yang tidak ada dalam agama Islam ini? Semua urusan-urusan manusia ada di dalam agama ini. Semua insting-insting yang muncul dari manusia sudah diatur dalam agama ini. Seluruh aktivitas-aktivitas manusia dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar sudah dijelaskan oleh Allah di dalam agama ini. Ingat, Islam bukan hanya sekedar membahas tentang urusan-urusan ibadah, urusan salat, urusan zakat, urusan puasa. Bahkan lebih daripada itu, Islam pun juga berbicara tentang bagaimana mengelola sebuah masyarakat. Islam pun juga berbicara bagaimana mengelola sebuah lingkungan agar lingkungan ini memberikan dampak manfaat bagi manusia. Islam pun juga berbicara tentang bagaimana mengelola sebuah bangsa dan sebuah negara. Dan ketika Islam berbicara tentang pengelolaan sebuah bangsa dan sebuah negara, yakinkan ketika itu dikelola sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka kemaslahatan yang akan diterima oleh manusia itu sendiri dan berkah Allah yang akan turunkan kepada manusia itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalimat berikutnya dalam ayat surat Ar-Rum tadi, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Cuman sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia-manusia yang enggak paham terhadap ini. Ya, walakin aktsarun nasi, akan tetapi kebanyakan di antara manusia la ya'lamun. Mereka tidak paham tentang agama ini. Bahkan kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan suatu saat nanti orang-orang yang tidak paham tentang Islam ini berbicara tentang Islam seolah-olah dia paham tentang ajaran Islam. Kelak bakal jadi seperti itu. Orang yang nggak paham tentang Islam, dangkal tentang keislamannya begitu, baru tahu hanya sekedar 1-2 saja dari ajaran Islam, tetapi dia berani berfatwa tentang Islam begitu yang Masya Allah, seolah-olah dia paham tentang Islam, padahal hakikatnya dia bodoh terhadap Islam. Dia nggak paham terhadap Islam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi betapa banyak orang-orang yang ternyata nggak paham Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sekali lagi, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa misi Islam yang rahmatan lil alamin, membawa misi agama Islam ini. La ilaha illallah. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa satu misi yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa tidak ada Tuhan, qul huwallahu ahad, Allah itu adalah Esa. Semuanya Nabi mengajarkan itu. Dan sekali lagi, la ilaha illallah adalah intisari daripada ajaran agama Islam yang hanif, agama Islam yang lurus, agama Islam yang bebas dari ketercelaan-ketercelaan. Cuman sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, betapa banyak orang yang nggak paham tentang ini. Bisa jadi ketidakfahaman mereka diakibatkan karena kepentingan manusia. Ya, ada orang-orang yang memang tidak paham tentang itu, begitu, ya. Tapi karena ada kepentingan duniawi, dia dikatakan bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, ya, bisa jadi katakanlah begitu, ya, tokoh masyarakat, dikatakan tokoh agama, bahkan gelarnya begitu panjang, ya. Gelarnya begitu panjang, dia ngomong tentang Islam, tetapi kok ngawur ngomongnya, ya, kok ngawur ngomongnya, ya. Bisa jadi dia ngomong Islam yang ngawur itu bukan karena memang dia tidak paham, tetapi ada kepentingan lain di dalam jiwanya, sehingga dia berbicara tidak benar tentang agama Islam ini. Sebab sekali lagi,
Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu mengatakan, luruskan wajah engkau, luruskan kepribadian kita kepada agama yang lurus. Karena apa? Karena inilah yang akan mampu menjaga fitrah kita. Ya. Karena Islam inilah yang akan mampu menjaga fitrahnya kemanusiaan. Karena Islam inilah yang akan yang mampu menjaga alam raya ini. Ya. Yang akan menjaga manusia, yang akan menjaga lingkungannya, yang akan menjaga alam semesta ini adalah Islam. Karena ketika kita manusia sudah mulai jauh dari agama Allah, agama Islam, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Ya, sekali saja umat manusia ini sudah keluar dari ajaran agama Islam dan dia tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, maka bisa dipastikan maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan, luruskan wajah engkau. Karena betapa banyak orang-orang yang ternyata mereka tidak faham terhadap Islam. Bukan hanya sekedar mereka tidak faham tentang ajaran Islam, tetapi justru malah mencela terhadap ajaran Islam ini. Zaman sekarang betapa gampang orang mencela terhadap agama Allah yang lurus ini. Menghinakan, menyepelekan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakanlah bahwa agama Islam itu adalah agama teroris, Islam itu adalah agama yang tertinggal dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang mengatakan demikian dan tidak sedikit juga tokoh-tokoh mengatakan demikian. Ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanif. Luruskan wajah kita dengan sepenuhnya, fikrah kita, pikiran kita terhadap Islam luruskan, hati kita terhadap Islam luruskan, visi kita terhadap Islam luruskan semuanya. Karena sesungguhnya hanya dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama Allah inilah yang akan mampu menjaga fitrah kita. Termasuk di dalamnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa menjaga fitrah anak-anak kita. Kalau Rasul mengatakan bahwa manusia yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Ya. Bahwa anak yang terlahir yuladu alal fitrah, mereka ini lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dan orang tua itu berkewajiban untuk menjaga fitrah anak itu. Ya, jangan sampai ketika seorang ibu melahirkan anaknya dan Allah mengatakan bahwa anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, lalu kemudian anak itu tumbuh dan berkembang, lalu kemudian kita tidak menjaga kefitrahan itu, kemudian anak-anak kita ini sudah keluar dari fitrahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan mampu menjaga kefitrahan manusia, kefitrahan diri kita, kefitrahan anak-anak kita, kecuali apabila kita mampu menjaga mereka dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Oleh karena itu patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya muncul dalam jiwa kita begitu ketika terlahir anak kita, lalu kemudian kita pelihara mereka, lalu kemudian ada keinginan untuk menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah di mana diajarkan agama yang benar, agama Islam di situ begitu. Maka ini yang patut disyukuri oleh kita semuanya. Dititipin, ya, dititipin di Al-Ukhwah gitu kan, ya. Kemudian sekolahnya dititipin di TKIT Al-Ukhwah, ya, di mana di Al-Ukhwah dijaga nilai-nilai moralnya, diajarkan tentang agama yang benar, diajarkan tentang akhlak yang benar, perilaku yang benar, diajarkan tentang menghormati kepada kedua orang tua yang benar begitu. Kita titipin itu anak-anak kita di TKIT Al-Ukhwah karena apa? Karena di situ diajarkan nilai-nilai agama yang benar. Begitu selesai anak kita sekolah di TKIT Al-Ukhwah, lalu kemudian masih muncul keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke sekolah SDIT Al-Ukhwah. Karena di SDIT Al-Ukhwah pun juga dijaga kefitrahan mereka, dijaga agama mereka, dijaga perilaku mereka, dijaga keilmuan mereka, dijaga ibadah mereka. Ya, ini yang bagian daripada fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa mampu meluruskan kita, meluruskan diri kita kepada agama, meluruskan anak keturunan kita. Ya,
meluruskan anak dan cucu kita agar mereka dalam situasi dan kondisi apapun mereka tetap istiqomah dalam jalan agama Allah ini. Karena dengan istiqomah dalam jalan agama inilah yang akan bisa membuat mereka bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan di akhirat nanti mereka pun juga akan dibukakan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri. Ketika di antara orang tua muncul, udahlah, masya Allah, di luar itu, ya, bagaimana di lingkungan di luar itu begitu berat, luar biasa tarikannya, sehingga kita khawatir begitu ya, anak-anak kita ketika bergaul misalnya di luar itu malah terbawa sakaba-kaba, terbawa kemana arus orang yang membawanya, sementara ibu dan bapaknya disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan bisnis dan usaha begitu. Tapi masih muncul keinginan agar anaknya terjaga, agar keislaman anaknya terjaga. Lalu kemudian timbul semangat yang kuat, udah kalau begitu saya titipkan anak saya di TKIT Al-Uhwah. Ya, saya titipkan anak saya di SDIT Al-Uhwah karena di situ guru-gurunya menjaga agama kita, menjaga moralitas anak-anak kita. Bagi ibu dan bapak sekalian yang ternyata begitu selesai dari SDIT Al-Uhwah ternyata tidak cukup, ya. Ternyata tidak cukup sampai kelas 6 SDIT Al-Uhwah, perlu dijaga lagi. Karena memang tidak mustahil, tarikan di luar itu jauh lebih dahsyat begitu. Godaan-godaan di luar itu ternyata kaum muslimin lebih dahsyat luar biasa begitu ya. Lebih dahsyat luar biasa. Akhirnya kemudian begitu selesai dari SDIT begitu, lalu kemudian muncul keinginan yang kuat berikutnya. Tidak ada yang akan mampu menyelamatkan anakku, ya, kecuali aku harus berusaha untuk menyekolahkan anakku kepada SMP IT boarding school Al-Uhwah. Karena disitulah diajari tentang akhlak, disitulah diajari tentang agama, disitulah diajari tentang akidah, disitulah diajari tentang tata krama, disitulah diajari tentang bagaimana mereka berusaha untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Terus begitu. Sehingga insya Allah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini muncul komitmen di antara kita semuanya begitu. Seluruh orang tua siswa memiliki komitmen yang sama atas perintah Allah, aqim wajhaka, bukan hanya sekedar orang tuanya yang menghadapkan wajah ini kepada agama Allah, tetapi juga mengkondisikan anaknya untuk menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan bahwa masa depan ini akan makin cerah. Ya, masa depan anak-anak kita makin baik, masa depan bangsa ini akan baik. Karena apa? Karena makin dekat kita dengan Allah, makin istiqomahnya kita dalam agama Allah ini, Allah akan ridho kepada kita. Ya, Allah itu akan ridho kepada anak-anak kita. Allah ridho kepada orang tuanya. Orang tua menyekolahkan anaknya di Allah, Allah ridho kepada orang tuanya. Nggak perlu khawatir dengan rizki. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho atas apa yang kita lakukan di jalan agama Allah ini, yakinkan bahwa Allah itu akan membukakan rezekinya buat kita. Nggak perlu khawatir. Ya, nggak perlu khawatir. Wah, nanti kalau sekolah saya di Al-Uhwah ini mahal segala, nggak perlu khawatir. Saat kita punya keinginan yang kuat untuk menjaga keislaman anak-anak kita di sekolah Al-Uhwah ini, Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan Allah pun juga ridho terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika mereka sekolah di Al-Uhwah. Ya, dan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah ridho di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah begitu ya, Ibu dan Bapak rahimakumullah, diungkapkan saat Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada seorang hamba atas apa yang dilakukan oleh dirinya, maka Allah akan membantu tangannya untuk mendapatkan rizki dari tangannya itu. Allah akan membantu kakinya untuk melangkahkan kakinya agar rezeki itu gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantu mata dan telinganya begitu untuk beraktivitas, diridhoi semuanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tidak meridhoi kita, bahkan bisa jadi justru Allah akan mendatangkan kemurkaan-kemurkaannya kepada kita, kemurkaannya kepada keluarga kita, kemurkaannya kepada bangsa ini saat bangsa ini sudah mulai ingkar terhadap Allah. Saat bangsa ini sudah mulai melecehkan agama Allah ini. Saat bangsa ini
sudah mulai melecehkan terhadap pembawa-pembawa agama ini. Para nabi, para rasul, ya, para sahabat dilecehkan, para alim ulama dilecehkan, para habaib dilecehkan. Maka ketika umat ini sudah mulai melecehkan mereka yang membawa risalah agama Allah ini, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggulah saatnya Allah akan mendatangkan malapetaka yang begitu banyak bagi umat ini. Mau bagaimana Allah akan memberkahi bangsa ini, bangsa dan negara ini? Mau bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi masyarakat ini kalau seandainya masih ada di antara masyarakat, di antara tokoh-tokoh yang ternyata melecehkan terhadap agama, melecehkan kepada para penyeru-penyeru agama? Mau bagaimana akan diberkahi oleh Allah? Ya, jangan-jangan selama ini, ya, musibah-musibah, malapetaka yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, jangan-jangan ini menjadi tadhkirah bagi kita semuanya, menjadi tadhkirah bagi anak bangsa ini yang sudah mulai menjauh dari Allah, menjadi peringatan, bahkan na'udzubillah menjadi azab bagi mereka yang ternyata mulai menghinakan agama Allah ini. Jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan itu adalah faktor penyebabnya sehingga Allah mendatangkan malapetaka yang tak pernah berhenti, ujian yang tak pernah berhenti, ya, kemudian musibah-musibah yang tak pernah berhenti di mana-mana, dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang akan bisa mampu menjaga kepitrahan diri kita, kepitrahan anak-anak kita, kepitrahan anak bangsa kita semuanya, kecuali sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan, faqim wajhaka lidini hanifa. Luruskan wajahmu, ya, luruskan wajahmu, luruskan pribadimu, luruskan pikrahmu, luruskan nawaitumu, luruskan fisikmu, luruskan ruhiyahmu kepada agama Allah. Maka insya Allah saat kita lurus dalam agama Allah ini, maka insya Allah kita berada dalam kefitrahan itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya yang bersumber dari kitab tafsir At-Tabari tadi juga dijelaskan dalam tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga saya baca dalam kitab Safwatut Tafasir, saya baca juga dalam tafsir Al-Maraghi, maknanya memiliki kesamaan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah, ya, istiqomah dalam ajaran agama ini, sekalipun makin banyak orang yang menghinakan terhadap agama ini, ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk tetap berada dalam agama ini, sekalipun agama ini dibombardir, dihabisi, dilecehkan dengan berbagai macam cara, kita tetap istiqomah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali matinya engkau itu tetap berada istiqomah dalam keislaman kita. Insya Allah Allah akan selalu memberkahi kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah mungkin paparan surat Ar-Rum ayat yang ke-30 dari beberapa tafsir yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak bagi kita semuanya, wabil khusus bagi saya pribadi dengan segala kekurangannya, dan memberikan manfaat, pencerahan-pencerahan bagi kita semuanya dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, pada hakikatnya itu datang dari saya pribadi. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang thayyib, itu hakikatnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In uridu illa islah. Tidak ada yang aku lakukan kecuali hanya sekedar ingin bagaimana kita terus melakukan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.